Ruang kecil tapi cakrawalanya luas gitu. Ya, ini zona bermain anak. Ini pengetahuan dasar sebetulnya ya. Harusnya dasar banget ini. Makanya puncak dari kehidupan itu sebetulnya akar. Jadi konsep pertanian keluarga itu sebetulnya setiap orang tuh bisa bertani. Ya, pertama pertanian itu mulia, memanfaatkan material alam, tanah, lahan kosong dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Paling enggak kan ada oksigen, setiap hari bisa diperoleh. Terus ada unsur edukasi, bisa diperkenalkan terutama ke anak-anak. Terus memenuhi kebutuhan mungkin nggak 100%, tapi paling tidak ada. Kalau saya lah 10-20% dari sini. Dari 3 kali makan, minimal 1 kali makan itu peroleh dari hasil sendiri gitu. Yang penting itu kan edukasi untuk anak ya. Karena di Jakarta ini agak susah nih mengenalkan si anak ke pohon-pohon. Kalau pohonnya ada kan enak. Di bawah juga banyak pohon-pohon, ada yang khusus obat ini nyamuk. Jadi di kamar saya kadang kalau ada nyamuk tinggal di kesuk daun, ada di bawah pohonnya. Iya. Terus belajar manjat. Nah, belajar manjat kan di pohon itu tuh depan nih. Areanya sempit tapi kan pohonnya gede nih, si cemara jarum itu buat nanti ada buahnya tuh kan kayak buat bikin planet-planetan kayak durian tapi sangat kecil gitu, ada duri-durinya, itu buat mainan anak. Ruang kecil tapi di sini banyak menyimpan ini ya, cakrawalanya luas gitu. Ya, ini zona bermain anak. Jadi zona bermain anak itu pertama harusnya tuh kamar ibu bapaknya, karena di situ sebelum tidur biasanya bercerita tentang banyak hal lah, sambil baca buku, bacain dongeng, nyanyi. Jadi zona bermain anak pertama itu kamar orang tuanya. Sekarang ya anaknya udah agak gede, udah ada kamar sendiri, itu biasanya untuk ditempel-tempelin apa, naro-naro apa gitu. Bikin ini peta harta karun, disambung-sambungin. Kadang ada buah-buahan, ketahuan udah busuk gitu. Nah itu memang hal yang wajar ya. Nah kedua di area ini pekarangan rumah. Nah karena di Jakarta kan sempit-sempit, nah ini anggap ini pekarangan rumah. Jadi anak bisa tahu, oh nanam tuh begini, oh akar tuh begini, oh batang tuh begini. Cara nanamnya, cara nyiramnya, cara panennya. Ini pengetahuan dasar sebetulnya ya. Harusnya dasar banget ini, semua orang mestinya dibekali ini, karena memahami soal tumbuh itu. Jadi kan gini kan konsepsinya nih, semesta itu kan sebetulnya material ya, material yang mati. Nah keajaiban itu ya hidup gitu. Nah hidup itu dari mulai sel-sel kecil. Apa itu sel-sel itu yang bergerak membentuk organisme. Bagaimana cara dia hidup memanfaatkan material yang mati gitu. Makanya puncak dari kehidupan itu sebetulnya akar. Ya. Karena akarlah yang mengubah dari yang tidak hidup ini menjadi yang hidup gitu kan, nyerap. Nah tubuh manusia juga kan ada akarnya nih. Yang pertama yang di paru-paru itu kan kayak akar tuh kalau digambar tuh. Itu untuk menyerap oksigen dari situ, kan benda mati juga oksigen. Sama di usus. Di usus itu di lapisan-lapisan usus itu kayak akar, persis posisinya kayak akar kelapa, kayak akar yang semua tumbuh di sini kan? Ya, karena dia menyerap material dari mati itu menjadi sumber hidup gitu kan. Nah, tumbuhan gitu. Nah, yang ajaib dari yang hidup ini ya itu organisme. Nah, yang ajaib dari yang organisme yang bisa mobile disebutlah hewan gitu. Nah, yang ajaib dari yang bisa mobile ini yang bisa berpikir, yang bisa mengkritik pikiran sendiri, ya, orang manusia kita gitu. Makanya definisi manusia kan hewan kan? Ya, betul. Nah, untuk mengenal kehidupan yang holistik, ilustrasinya dari tanaman gitu. Paling mudah itu ada akar, nanti akar yang mengubah yang mati menjadi hidup gitu.
disalurkan kemana gitu, ke batang, daun, ranting-ranting, buah, bunga gitu. Nah nanti bekasnya itu misalnya ada ranting itu jadiin apa? Jadiin pupuknya. Ini kan semuanya pupuknya pupuk organik juga. Ya. Yang dari daun-daun, dari batang-batang gitu. Prosesnya dekomposernya bikin sendiri gitu. Luar biasa ini. Dari tumbuhan bukan soal perut sebetulnya ya dikonsumsi, tetapi ada nilai-nilai filosofis yang dalam itu. Oksigen. Terus mata nih Kang, kalau ini nggak ada hijau, kita nggak akan betah lama di sini. Iya. Tapi karena ini ada hijau, ada udara. Jadi... Saya di Jakarta 4 hari dan ya hari ini segar sekali gitu. Ada tanaman gitu, terus ada kopi gitu. Saya lihat langit juga ini langit langit Jakarta agak kumuh, temaram begini gitu ya, fade away, meredup gitu. Hampir tiap hari di sini. Kalau pagi-pagi itu bau, nggak tahu mungkin dari Bantar Gebang itu, baunya. Karena memang di setiap septic tank juga kalau pagi-pagi kan muncul uap tuh. Oke. Si bakteri-bakteri dalam septic tank itu kan pagi-pagi itu berproses tuh ya, ngeluarin zat-zat malam pagi. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita endapkan nih dari perbincangan kecil ini gitu untuk Kalau untuk ini ya, untuk orang dewasa ini sumber pangan udah jelas tuh, sumber oksigen itu udah jelas. Terus bahan mengedukasi anak udah jelas. Sumber refreshing kita juga gitu, di tengah lelah ngelihat layar misalnya atau membaca buku kan pusing, itu jadi refreshing, warna hijau, warna kuning, warna oranye, warna biru, warna ungu gitu, itu refreshing. Terus juga ada sisi kebanggaan pada saat kita menanam sesuatu terus ada hasilnya. Misalnya tadi cenet itu, ada kebanggaan walaupun sedikit, itu ada kebanggaan. Terus bisa mulai meracik pengetahuan-pengetahuan yang tersebar di internet. Itu dulu kan sebetulnya dari cerita-cerita orang tua tuh. Kalau sekarang dari internet gitu. Nah itu kita bisa praktekin satu-satu. Gimana cara bikin dari pot tapi dari limbah gitu. Gimana cara bikin dekomposer gitu. Nah itu macam-macam. Jadi alat untuk membuktikan sebuah pengetahuan daripada mengendap di kepala ya memang diekspresikan bentuk aktualisasinya begini gitu. Terus ada manfaat lain juga, manfaat berkah gitu. Karena ini kan kita memanfaatkan alam untuk mendapatkan banyak manfaat gitu. Kemuliaan bertani itu ya pada saat itu, pada saat kita bisa memuliakan barang-barang atau memuliakan tanah, memuliakan ruang gitu, menjadi lebih berarti bagi manusia. Sisi kemuliaannya kan di situ. Nah bagi anak ya jelas ini sarana edukasi, pengenalan dini, terus eksplorasi, terus membangun ruang imajinasi, bikin pedang-pedangan misalnya, bikin kuda-kudaan, bikin ketupat, bikin ada banyak loh, bikin baju-bajuan, bikin mahkota-mahkotaan, ini semuanya bisa medium-medium ini. Terus pengenalan bau, ini kan ada yang bau banget tuh, mint itu berbeda, jauh berbeda dengan atuk misalnya, dengan apa. Nah ini si anak itu jadi tahu baunya. Oh ini pohon ini pohon ini pohon kelapa ini pohon kelor, baunya begini, ini sirih gitu. Nah terus dari sisi bentuk rupa gitu, itu kan ada banyak jenis daun ya. Ada yang daun kayak satu gini, ada bulat, ada yang lebar, ada yang 2 gitu, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, sampai ada yang begini nih. Ini kan bisa berhitung kita Kang. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena copot ini. Wah ini jadi banyak nih. Anak kan bisa belajar berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nanti kalau 5 tambah 5 ya tinggal dipotong gitu. Ini 5 ditambah 5 gitu kan. Jadi berapa gitu. Ya. Oh iya. Iya, kan banyak itu sekali edukasi itu. Edukasi betul. Terus tanaman ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang menggulung. Ya jadi perbincangan kita ini bukan sekadar perbincangan kebun keluarga semata, tetapi juga ada sisi lain ya.
yang ternyata wah. Iya, kalau itu kan tadi kalau ngomongin itu kan, kalau ngomongin ini kan lain cerita ini. Ya. Ah, ini daunnya banyak banget ini. Bukan buat belajar berhitung gitu ya. Ini buat kalian ini. Perkalian. Karena satu batangnya itu misalnya ada 20, dikalkulasi ya. Ini belajar kalkulasi. Satu batang ini ada berapa ratus? Ya. Oke. Mantap. Ini menunjukkan betapa alam ini sebetulnya sangat kompleks. Indah, menarik gitu. Bagi orang yang mau berpikir, ini kan jadi sangat keren sekali untuk memandu cara kita berpikir. Semua ilmu pengetahuan ada di sana ya. Ada, sistematikanya kan begini, fisika, matematika, biologi apalagi itu, kesehatan, terus pangan, banyak hal. Ya gitu. Sosial, ya ekonomi gitu. Ini kan baru ditunjukin beberapa saja sudah sangat banyak sekali gitu. Ya. Terus kadang kalau lagi Idul Adha kan bikin sate, arang-arangnya itu diperoleh dari itu tuh. Begitu dimanfaatkan. Tuh ada kupu-kupu banyak, ada iguana. Dia cari bunga kan gitu. Dan tidak semata-mata hadir di sini kalau tidak ada sesuatu yang membuat bisa dimanfaatkan sama dia gitu. Ngapain kesini kan gitu, kupu-kupu. Itu kompleks banget ya. Oke. Sip, nih keren banget memenuhi ini pembelajaran matematika dan matematika berhitung gitu kan. Itu dari alam ya, dari tanaman yang sebetulnya urusannya kan selama ini eratnya dengan perut, urusannya kan makan gitu, makanan, sumber pangan kan gitu. Tapi ternyata di balik itu juga banyak nilai-nilai filosofis dari sebuah tanaman begitu. Mengasah kreativitas. Oke. Teman-teman, menarik ini perbincangan. Makanya jangan menutup diri dari persoalan pertanian. Ya, pertanian itu ada 3 kategori. Pertanian keluarga, ya siapapun bisa melakukannya. Yang kedua pertanian profesi, orang yang memang bergantung kerjaannya dari pertanian gitu. Ada yang pertanian industri. Nah, ini biasanya cenderung dengan modal, alat berat, luasan lahan. Jadi kepentingannya itu sangat ekonomi banget lah gitu. Nah, kalau yang paling bisa dilakukan oleh semua orang, oleh individu-individu, oleh keluarga, itu namanya kategorinya kalau sekarang disebutnya pertanian keluarga. Oke. Menanam apa yang bisa ditanam aja. Hidup petani. Ayo anak-anak muda, nih, Gen Z nih, semangat saling bantu ini. Anak-anak muda nih, ayo kita jadi petani lah gitu ya. Oke, salam hangat, rahayu, bagja, walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.